Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya masih Ibu Susan. Apa dampak yang paling dirasakan dengan adanya kanker di luar kesehatan Anda? Tapi ada dampak apa lagi yang ditimbulkan dari penyakit Anda ini? Ya, dampak dari buat diri saya sendiri, pastinya itu pertamanya down ya. Terus akhirnya saya berdoa, puji Tuhan, terus dikuatkan, terus terutama support dari keluarga gitu ya. Keluarga di Jakarta, kemudian keluarga inti saya, suami dan anak-anak saya gitu ya. Ini ada anak di sini ya. Dukungan dari teman-teman gereja juga, hamba Tuhan, mereka mendoakan, menguatkan, terus dia juga menjenguk ke rumah gitu kan. Walaupun saya merasa down, tapi dengan dukungan dan juga dari kekuatan dari Tuhan, saya bisa melewatinya itu. Ya memang kadang-kadang pasti udah semangat, terus ada masanya ya, yang namanya manusia ya, tetapi Tuhan akan berikan kekuatan lagi bahwa ya memang harus terima. Kalau nggak terima terus berontak terus mau ngapain juga Tidak akan gitu menyelesaikan ya. masalah Nggak ya. menyelesaikan masalah gitu. Kebetulan saya orangnya nggak bisa diem juga gitu. Jadi ya saya nggak bisa seperti itu gitu. Baik, di sini bisa disimpulkan bahwa support, dukungan dari keluarga itu penting ya. Iya, sangat Kemudian penting. lingkungan itu juga signifikan ya Ya, untuk membangkitkan semangat ya. iya support jadinya. Karena saya dengar kalau kita kehilangan semangat justru memperparah keadaan ya. Betul sekali. Anda Seperti itu. marah sama Tuhan nggak awal-awalnya? Awalnya saya waktu pertama itu tahun 2015 di Singapura habis PET scan ku kan dilakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kepala tuh. Melihat sel kankernya tuh ada di mana aja gitu. Itu saya ada di kaki doang waktu itu. Nah itu ada sedikit udah di paru kecil-kecil. Nah terus saya bilang, Tuhan saya tuh udah melayani Tuhan. Udah ya maksudnya pola hidupnya benar segala macam. Udah kerja juga oke lah gitu ya, ke keluarga juga harmonis. Kenapa sih gitu? Tapi ya ada ayat firman Tuhan yang menguatkan hari itu, seperti itu pengalaman spiritual saya luar biasa sih saat itu. Nah itu saya bangun seperti dibangunkan, kemudian ada teks berjalan Roma 11 ayat 36 gitu. Apa isinya? Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Anda ini pun memaknai ayat itu? ya, karena Apa? dalam konteksnya itu di atasnya adalah sebelum ayat itu, sebelum ke 36, 34, 35 itu mengatakan bahwa betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tersembunyinya maksud-maksud Allah itu kita tidak bisa mengerti. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita mengerti bahwa kenapa gitu. Nah akhirnya saya bilang ujungnya adalah segala sesuatunya itulah adalah bagi kemuliaan Tuhan seperti itu. Saya lebih kuat untuk menghadapi proses kemo yang sungguh panjang dan tidak mudah dan harus operasi 8 jam dan harus belajar jalan, harus pakai kursi roda dan pakai tongkat, pokoknya panjang sekali. Baik, tapi ayat itu tadi menguatkan ya. Iya, sangat menguatkan saya. Banyak orang yang juga kena penyakit-penyakit seperti ini, kemudian kan marah pada Tuhan ya, tidak mengerti apa rencana Tuhan, depresi, kemudian lebih sering mengurung diri, Iya, ya, betul. sedih, Iya. ya. Tapi Bu Susan saya dengar sebaliknya malah punya aktivitas sosial ya. Iya. Apa kegiatan sosialnya? Yang pastinya yang pertama itu di gereja saya ada pelayanan sekolah minggu, terus worship leader, terus liturgi musik, paduan suara, dan juga komisi pasangan suami istri, seperti itu. Kemudian yang untuk lebih sosial lagi, maksudnya lebih umum lagi, yaitu ada rumah singgah yang kami dirikan. Jadi saya aktif di sebuah komunitas di mana di situ ada penyandang cancer warrior gitu. Nah akhirnya saya bertemu dengan 5 orang yang cukup aktif sehingga saya lalu mendirikan ya founder untuk komunitas yang namanya Faith. Iman, Faith. Dan kemudian 5 tahun yang lalu kami mendirikan yang namanya berdasarkan kerinduan kami dan kesulitan kami, akomodasi kalau berobat kanker itu panjang, memerlukan tempat tinggal, makan yang sangat besar.
Sehingga waktu di Indonesia kita mendirikan namanya rumah singgah. Ada Faith 1 dan Faith 2. Faith itu untuk khusus orang-orang yang terkena penyakit kanker. Lokasinya dekat sekali dengan rumah sakit kanker Darmais. Rumah singgah ini untuk mengurangi beban kalau mereka harus mencari tempat menginap ya, iya, tempat tinggal selama ada perawatan ya, pengobatan. Jadi makan apa segala macam gitu. Itu dari mana dananya? Ya kami sendiri ini yang tergabung dalam komunitas itu. Mencarikan Kemudian terus ya 3 tahun kemudian ya itu kita dirikan Faith 2. Faith 2 itu untuk khusus anak-anak batas usianya 15 tahun itu ke bawah. 15 tahun ke bawah, mulai dari 1 hari itu yang terkena penyakit kelainan jantung. Oh, jadi sekarang bukan kanker aja tapi ya ini untuk kelainan anak-anak jantung juga dikasih kesempatan untuk bisa mendapatkan fasilitas di rumah singgah. Baik, pesan kepada keluarga-keluarga yang saat ini mungkin menghadapi situasi dan kondisi seperti Bu Susan ini, bisakah disampaikan untuk memberikan semangat kepada mereka? Iya, saya sangat menghimbau untuk kalau Anda sedang mengalami sakit kanker atau sakit-sakit kronis lainnya atau critical illness, kemudian juga keluarga, mungkin bukan Anda sendiri tapi keluarga, tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan bahwa Tuhan akan menguatkan kita melampaui segala akal pikiran kita. Tuhan, yang penting kita berserah bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan. Kemudian juga himbau juga bahwa betapa pentingnya asuransi ya, tinggal pilih mau yang bagaimana fasilitasnya, yang penting ada dan bisa mengcover penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan bahwa kita ya tidak bisa memprediksi resiko. Siapa yang bisa menjamin kita sehat terus? Siapa yang tidak menjamin kita tidak akan meninggal dunia? Kan nggak ada. Walaupun sudah berusaha ya, hidup sehat, makan sehat, olahraga juga, olahraga semuanya. Iya. Tapi kalau Tuhan harus izinkan, harus kena, ya kena. Iya. Kalau kita terkena penyakit kanker atau penyakit kronis lainnya, bahwa jangan sia-siakan. Kita masih kok, kalau selama Tuhan belum panggil, berarti ada karya ataupun ada kesempatan, yang ada tugas kepada kita yang belum selesai. Lakukan aja, jangan sia-siakan, ya tetap aktif gitu. Saya masih kerja, masih ngantor gitu. Begitu kita kena, jangan menganggap dunia kiamat kemudian kita berdiam diri saja ya. Iya. Mungkin kita tidak tahu rencana Tuhan, jadi biarkan sisa waktu, katakanlah kalau begitu, kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak gitu ya. Iya, setiap orang akan meninggal, tinggal nggak tahu caranya gimana, waktunya kapan. Dengan cara apa? COVID istilahnya membuat orang meninggal begitu banyak. Ya kan, kita nggak tahu gitu. Itu baik. Sih, itu saja. Terima kasih Bu Susan, kita berikan aplaus ya. Juga semua. Memberikan semangat bagi kita semua. Itu tadi cerita tentang Ibu Susana dari Balikpapan, cerita yang tentu memberikan banyak pelajaran buat kita semua. Baik tentang mempersiapkan diri, ya, memproteksi diri, dan tentu saja yang paling penting adalah semangat untuk terus berbuat baik bagi sesama di tengah situasi di mana tekanan mental dan tentu saja tekanan ekonomi harus dia pikul. Nah, berikutnya saya juga mau cerita bagaimana dulu, ini karena bicara asuransi tadi, dulu saya agak sebel melihat istri saya dalam situasi dan kondisi kami gajinya masih kecil, sudah membuka polis asuransi, ya. Dan sekarang istri saya termasuk kolektor asuransi. Kalau dulu saya marah, sekarang malah saya menganggap tindakan itu tepat, karena belakangan saya merasakan betul manfaatnya. Nah, berikutnya kita akan undang seseorang yang juga mengalami masalah dalam kehidupan dia, tapi tentu saja masalah ini bisa dia pikul, dan kemudian kita akan mendengarkan cerita dari seseorang yang bernama Julius Hermana. Julius, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Silakan duduk. Apa kabar? Kisah yang juga menarik untuk diceritakan. Kalau Anda yang mengalami mungkin tidak menarik ya, karena itu menyedihkan ya. Mengenai kakak Anda juga kena kanker usus.
Bisa cerita apa yang terjadi pada kakak? Bulan Juli ya, tahun lalu, itu dia mulai ada sembelit. Dia rasa sembelit, terus waktu itu tuh kakak saya yang ke-1 ini yang sakit kanker tuh, ngawinin anaknya gitu. Mau nikahin Ada anaknya. pernikahan. Iya. Jadi yang ke-1 ini udah, aduh gimana ini mau nikahan tapi sakit, sembelit terus gitu. Nah, cuman dia berhubungan sama biaya juga, jadi nggak dicek langsung. Jadi ada kecurigaan bahwa masalah sembelitnya ini serius gitu. Iya betul, karena Tapi dia coba mengabaikan karena dia takut mengenai biaya. betul. Bagaimana situasi kondisi ekonomi kakak waktu itu? Ya keadaan ekonomi sih ya dibilang susah sih enggak, cuman bukan yang mampu lah gitu. Jadi mungkin dia merasa, aduh takut juga gitu kalau sampai harus keluar biaya besar, dia merasa biayanya nggak punya gitu. Itu dalam usia berapa kakak? 58. Dan akhirnya diketahui sembelitnya itu adalah Diketahuinya tuh bulan September itu udah stadium 4. Saya baru ketahui juga dari dokter kalau seringkali cancer itu baru kelihatan dampaknya setelah. simptomnya cukup tinggi ya. Ya betul. Jadi ada baiknya kalau di usia 50 tahun menurut dokter bisa dilakukan endoskopi atau kolonoskopi. Terutama, ini karena Untuk kakak yang, Anda kanker usus ya? Betul. Menurut dokter kalau kanker usus ini nggak ada sama sekali simptom. Sampai pada stadium yang Stadium 3B. Stadium 3B udah mulai ada gejala. Nah ini kakak saya di bulan September udah langsung stadium 4. Nyebarnya di rongga perut sama ke otak. Jadi Bapak Ibu sekalian dan penonton ya, kanker ini memang bisa dibilang penyakit yang kurang ajar gitu loh. Iya. Karena dia baru terasa kelihatan ada simptomnya justru ketika sudah pada posisi parah. Betul. Ya. Sehingga sering terlambat. Itu pentingnya ketika kita memberitahu para orang tua ya tentang pentingnya mendeteksi secara dini anak-anak ya. Agar sejak dini kita udah tahu bahwa apakah dia ini punya gejala penyakit kanker. Kalau anak-anak terdeteksi dari sejak usia mereka masih sangat muda, peluang untuk sembuh itu besar sekali. Nanti cerita ya, karena saya dengar setelah kakak itu ayah juga kena ya. Nah Ayah penyakit, sebelumnya sebetulnya. bahkan sebelum kakak, ayah duluan. Tapi bukan cancer kalau ayah. Oke, nanti cerita ya penyakit apa itu. Iya. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kikandi. Lambungnya bocor, dioperasi, ditutup lagi. Tapi ya itu rongga perutnya udah, di rongga perutnya kan banyak organ tubuh. Organ tubuhnya itu udah banyak kegerogotin sama asam lambung.